Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswara Hifti Salima dengan NRP 500122118. Akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang optimasi global. Yang pertama yaitu keuntungan dan kelebihan dari optimasi global. Optimasi global adalah pendekatan pencarian solusi terbaik dari keseluruhan ruang solusi, bukan hanya pada satu area lokal. Dua metode umum untuk optimasi global yang banyak digunakan dalam geofisika dan inversi data adalah simulated annealing dan genetic algorithm. Keduanya bersifat heuristik dan stokastik, artinya tidak menjamin solusi paling optimal secara mutlak, tetapi efektif dalam menemukan solusi yang sangat baik untuk fungsi objektif kompleks. Kemudian yang pertama, simulated annealing atau SA, yaitu proses fisika metalurgi, yaitu annealing, proses pemanasan logam, lalu perlahan mendinginkannya agar struktur internalnya menjadi stabil, energi minimum. Mekanisme kerjanya yaitu dimulai dari solusi awal dan temperatur tinggi. Secara bertahap, solusi dipertubasi ke solusi baru. Jika solusi baru lebih baik diterima, jika solusi baru lebih buruk diterima dengan probabilitas X minus delta E per T. Temperatur T diturunkan perlahan. Proses berlanjut hingga konvergen. Kelebihan SA yaitu yang pertama, kemampuan keluar dari jebakan lokal minimum karena bisa menerima solusi lebih buruk secara terkontrol. SA tidak mudah terjebak pada minimum lokal. Kemudian yang kedua, sederhana dan fleksibel. Implementasinya mudah dan tidak butuh informasi turunan, cocok untuk fungsi non-differentiable. Kemudian yang ketiga, cocok untuk fungsi kompleks dan non-convex. Kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk berbagai tipe masalah. Kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan tuning parameter dan yang kedua yaitu prosesnya relatif lambat dibanding metode deterministik. Kemudian yang kedua yaitu genetik algorithm. GA meniru mekanisme evolusi biologis melalui proses seleksi alam. Solusi dianggap sebagai individu dan pencarian solusi terbaik dilakukan melalui seleksi, crossover, dan mutasi. Mekanisme kerjanya yaitu populasi awal dibuat secara asal, kemudian tiap individu dievaluasi berdasarkan fitness, misalnya error fungsi objektif, kemudian individu terbaik dipilih untuk reproduksi dan anak baru dibentuk melalui kombinasi crossover dan sedikit perubahan acak mutasi, kemudian proses diulang hingga konvergensi. Kelebihan GA yaitu yang pertama populasi solusi. GA bekerja pada banyak solusi sekaligus, bukan satu solusi, seperti eksplorasi ruang parameter lebih luas. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan derivatif. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap noise dan fungsi objektif yang tidak halus. Kemudian yang keempat, kemampuan eksploratif tinggi. Kemudian yang kelima, fleksibel. Kekurangannya yaitu yang pertama, kadang memerlukan generasi banyak atau memakan waktu. Kemudian yang kedua yaitu banyak parameter yang perlu ditaning. Kemudian berikut perbandingan singkat antara SA dan GA dapat dilihat pada tabel berikut ini. Simulated annealing dan genetic algorithm adalah metode optimasi global yang sangat penting untuk penyelesaian masalah inversi nonlinear dalam geofisika. Masing-masing memiliki kekuatan dalam menjelajahi ruang isolasi kompleks dan menghindari jebakan lokal minimal. Kemudian soal nomor 2, inversi model menggunakan simulated annealing. Tujuannya yaitu menentukan parameter M1 dan M2 dari data sintetik tanpa noise menggunakan metode simulated annealing. Metode sintetik data D-through dibentuk oleh model melalui rumus berikut ini dengan M1 sama dengan 2,5, M2 sama dengan 6,0, kemudian omeganya sama dengan 20, kemudian X em, 0 dan 2 sebanyak 100 titik data. Dalam metode simulated annealing atau SA, menggunakan fungsi objektif sebagai berikut. Ciri utama metode simulated annealing dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian berikut merupakan source code MATLAB-nya.
kemudian dirun dan mendapatkan hasil SI manual yaitu M1 sama dengan 2,4774 dan M2 sama dengan 5,9567 yang mendekati hasil akurat. Eh, Kemudian analisis hasil, simulated annealing berhasil mengestimasi parameter dengan akurat. Selisih kecil menunjukkan metode ini efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi nonlinear. Eh, Berikut analisis hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian nomor dua yaitu inversi model dengan genetik algorithm. Tujuannya yaitu menentukan parameter model M1 dan M2 dari data sintetik tanpa noise menggunakan metode genetik algorithm. Berikut merupakan fungsi objektif untuk genetik algorithm dan berikut ini merupakan source code MATLAB-nya yang kemudian di-run dan mendapatkan hasil GA sama dengan M1-nya sama dengan 2,5013 dan M2-nya sama dengan 6,0072. Berikut analisis hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Genetik algoritma berhasil mengestimasi parameter model dengan sangat baik. Estimasi mendekati nilai sebenarnya M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6,0. GA mampu menjelajahi ruang solusi secara global dan tidak terjebak pada lokal minimum. Hasilnya sebanding dengan metode simulated annealing pada soal 2A. Kemudian nomor tiga yaitu estimasi parameter menggunakan simulated annealing pada data dengan noise. Tujuannya melakukan inversi parameter M1 dan M2 dari data pengamatan DOPS yang telah diberikan noise Gaussian menggunakan metode simulated annealing. Berikut merupakan model sintetiknya dapat dilihat sebagai berikut ini dengan ini persamaannya dengan M1 sama dengan 2,5, M2 sama dengan 6,0, omeganya sama dengan 20, dengan X eh, meliputi 0,2. Kemudian sebanyak 100 titik data. Kemudian data pengamatan DOPS diberi noise Gaussian sebagai berikut ini dengan fungsi objektif sebagai berikut. Kemudian berikut ini source code MATLAB-nya yang kemudian di-run dan mendapatkan hasil M1 sama dengan 2,4892 dan M2 sama dengan 5,9614. Berikut merupakan analisis hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Noise Gaussian menyebabkan estimasi bergeser dari nilai asli. Kemudian simulated annealing tetap mampu memberikan estimasi parameter yang mendekati nilai sebenarnya berkat kemampuan mengeksplorasi ruang solusi secara global. Kemudian 3B yaitu estimasi parameter menggunakan genetik algoritma pada data dengan noise. Tujuannya yaitu melakukan estimasi parameter model M1 dan M2 dari data observasi yang telah diberikan noise Gaussian menggunakan metode genetik algoritma. Metode model sintetiknya yaitu sebagai berikut ini sama seperti tadi, kemudian ditambah dengan noise Gaussian, yaitu sebagai berikut ini, dengan fungsi objektif ini, dan kemudian dapat diimplementasikan pada MATLAB sebagai berikut, dan dirun mendapatkan hasil GA dengan noise, yaitu M1 sama dengan 2,536, dan M2 sama dengan 5,8423. Yang kemudian dapat didapatkan analisis hasil seperti tabel berikut ini. GA menghasilkan estimasi parameter yang masih sangat dekat dengan nilai asli meskipun data telah diberikan noise. GA menunjukkan ketahanan terhadap gangguan data berkat populasi solusi dan mekanisme mutasi yang menjelajahi ruang parameter secara luas. 3B estimasi parameter menggunakan genetik algorithm dengan noise. Tujuannya yaitu menentukan model
Kemudian nomor 4 yaitu pengaruh pemberian noise terhadap hasil model inversi. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh pemberian noise Gaussian pada data observasi terhadap hasil estimasi parameter model M1 dan M2 dari proses inversi menggunakan dua metode optimasi global yaitu simulated annealing dan genetic algorithm. Berikut ini merupakan perbandingannya. Eh, Metode SA, kondisi data tanpa noise, estimasinya 2,4774 pada M1 dan 5,9567 pada M2. Selisih dari nilai asli yaitu 0,0226 dan 0,0433. Kemudian SI dengan noise, estimasi M1-nya sama dengan 2,4318 dan estimasi M2-nya sama dengan 6,2293 dengan selisih dari nilai asli sebagai berikut. Kemudian GA tanpa noise mendapatkan estimasi satunya 2,4968 dan 6,0152 untuk M2-nya. Kemudian selisihnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Kemudian GA dengan noise yaitu 2,5362 dan estimasi M2-nya yaitu 5,8423 dengan selisih dari nilai aslinya yaitu 0,0362 dan 0,1577. Analisis pengaruh noise. Satu, penurunan akurasi estimasi. Pemberian noise menyebabkan peningkatan error pada estimasi parameter. Estimasi tidak lagi identik dengan nilai sebenarnya. M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6. Kemudian yang kedua yaitu respon simulated annealing. SA tetap mampu memberikan estimasi yang masuk akal, tetapi hasilnya lebih terdampak oleh noise, terutama pada parameter M2. Kemudian karena SA bekerja dengan solusi tunggal dan tidak memiliki populasi, maka rentan jika noise terlalu besar. Yang ketiga yaitu respon genetic algorithm atau GA. GA cenderung lebih stabil karena bekerja dengan populasi solusi dan memiliki mekanisme eksploratif, mutasi, dan crossover. Estimasi GA terhadap M1 dan M2 tetap cukup dekat menunjukkan ketahanan terhadap gangguan noise. Yang keempat, efek pada fungsi objektif. Fungsi objektif menjadi lebih besar dan kasar atau noisy. Kemungkinan muncul banyak lokal minimal palsu akibat gangguan data menyebabkan algoritma bisa salah conversion jika tidak cukup eksploratif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.